Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita sudah ada di minggu kedua di bulan April ini. Jumat depan kita merayakan Jumat Agung. Jangan lupa kita ibadah hanya satu kali di gereja. Dan minggu ketiga kita akan merayakan kebangkitan Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Mari, pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema dihidupkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, kita adalah manusia-manusia baru. Amin. Yang perlu kita menyadari siapa identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Kita perlu ingat dulu siapa kita. Sekarang di dalam Kristus siapa kita. Dan apa rencana Tuhan atas kehidupan kita yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Mari kita membaca lagi satu bagian firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya. Kita akan melihat bagaimana kita adalah orang-orang yang dihidupkan bersama dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati di bulan ini, itu bukan sekedar peristiwa sejarah manusia biasa. Sekali lagi, itu bukan sekedar peristiwa sejarah. Tetapi kebangkitan Kristus itu adalah sebuah realita. Sebuah kenyataan yang memiliki kuasa yang sangat besar untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Kekristenan bukan sekedar persetujuan dengan fakta sejarah itu, Bapak Ibu. Kekristenan bukan sekedar kita mengatakan ya terhadap fakta sejarah itu. Tetapi kekristenan adalah sebuah pengalaman bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mengalami kuasa dari kebangkitan Kristus itu. Saya mau mengingatkan kita semua
bahwa di dalam Kristus kita semua mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus, setiap orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang benar dengan Yesus karena iman yang sejati, hidupnya itu berubah secara radikal. Amin Bapak Ibu. Apakah kita menyadari perubahan hidup kita itu? Bahwa dahulu kita telah mati secara rohani, tetapi di dalam Kristus, perhatikan, di dalam Kristus kita telah dihidupkan kembali. Di dalam Kristus kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Kita bukan lagi manusia yang tidak mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Tetapi kita memiliki hubungan yang benar dengan Bapa melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan? Amin. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan, kita memiliki pengharapan, kita memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa tanpa Kristus kita ini mati secara rohani. Kita bukan sekedar koma ya, atau sekedar sakit biasa, bukan. Kita ini mati secara rohani Bapak Ibu. Kita membaca tadi di ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, seorang yang mati secara rohani itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari murka Allah. Itu siapa kita tanpa Kristus? Kita hidup di dalam murka Allah. Orang yang mati secara rohani itu tidak bisa memulihkan keadaan hidupnya yang hancur, yang rusak, yang terpuruk akibat dosa kita kepada Tuhan. Orang yang mati secara rohani itu tidak dapat memulihkan hubungannya dengan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Ini keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Ini keadaan yang sangat-sangat gelap Bapak Ibu. Tetapi kabar baiknya, Allah yang kaya dengan rahmat itu, Allah yang kaya dengan kebaikan itu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Saya berharap kita semua bisa menyadari kebenaran ini. Bapak Ibu, inilah inti dari tema kita bulan ini. Ini inti dari kebangkitan dan pengharapan. Bahwa kita tidak sekedar diampuni, tetapi kita dihidupkan kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kita diberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan yang mempunyai tujuan yang jelas. Itulah tujuan ilahi, kehidupan yang harus kita hidupi sekarang ini. Amin. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh hidup dalam masa lalu kita sebelum kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi mari kita hidup dalam hidup yang baru itu. Hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Menikmati kasih-Nya, menikmati kebaikan-Nya, menikmati kemurahan-Nya. Mari kita menikmati hidup yang baru dengan tujuan yang jelas, tujuan ilahi untuk memuliakan Kristus, untuk meninggikan nama Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Amin. Dan kita hidup dalam hidup yang baru untuk apa? Untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, saya rindu sekali. Karena saya menyadari ada begitu banyak orang yang percaya Yesus, tetapi tidak menyadari bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu telah mengubah hidupnya. Dia lupa bahwa dia telah diberikan kehidupan yang baru. Sehingga sebagai orang Kristen dia masih tetap hidup di dalam dosa. Tetap hidup tanpa pengharapan. Hidup di dalam kekhawatiran. Hidup di dalam keinginan duniawi. Tapi mari kita sebagai anak-anak ketebusan. Kita mau hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ini yang dikehendaki Tuhan Allah kita. Mari melalui ayat-ayat ini saya ingin
mengajak kita untuk merenungkan 3 hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Siapakah sebenarnya kita dahulu tanpa Kristus? Kita perlu terus menyadari siapa identitas kita dahulu tanpa Kristus. Sebab berkat-berkat Kristus itu tidak akan menjadi berarti, tidak akan kita hargai dengan benar kalau kita lupa siapa kita dulu tanpa Kristus. Saudara, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua karena dia tidak tahu dengan sebenar-benarnya bagaimana keadaannya tanpa orang tua. Misalkan seperti itu. Kita juga tidak akan bisa benar-benar mengasihi Tuhan, menghargai keselamatan, menghargai kuasa kebangkitan. Kalau kita lupa siapa diri kita dahulu tanpa Kristus. Hal yang kedua adalah apa yang telah Allah lakukan bagi kita melalui kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengatakan kekristenan itu bukan soal apa yang telah kita lakukan. Kekristenan adalah soal apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya dikatakan semua karena kasih karunia, semua karena anugerah. Jangan menjadi berbesar diri atau menyombongkan diri karena apa yang telah kita lakukan. Sebab kekristenan itu adalah soal apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya yang kita muliakan hanyalah Yesus. Amin. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga saudara, mari kita belajar lagi tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang-orang yang telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Saya banyak melihat masih banyak orang-orang Kristen yang tidak hidup sebagai manusia baru, ya, sebagai manusia yang sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Itu bukan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Mari Allah menyelamatkan kita supaya kita hidup bagi Dia. Amin. Supaya kita hidup bagi kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat itu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam hidup yang lama. Hidup sebagai orang yang mati secara rohani. Tetapi Yesus memanggil kita, Allah memanggil kita supaya kita hidup sebagai ciptaan baru. Ya, dengan kuasa kebangkitan Kristus yang sangat besar itu. Amin. Jadi saya harap saudara tidak hanya menyetujui bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk kita, tetapi saudara mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Tidak hanya setuju bahwa Allah itu memberikan kehidupan yang baru kepada kita, tetapi saudara benar-benar hidup dalam hidup yang baru, hidup yang mencerminkan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan itu, kita akan memuliakan Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat satu persatu dari 3 pokok renungan kita itu Bapak Ibu. Ya, yang pertama perhatikan, dahulu kita ini adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Ini realitas yang harus benar-benar kita sadari supaya kita bisa memandang kemuliaan salib itu, supaya kita bisa menghargai kematian Yesus di atas kayu salib. Kita ini adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Mari kita baca lagi ayat 1 Bapak Ibu. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tadi saya katakan kita bukan sedang koma secara rohani atau sakit biasa. Tidak, tetapi mati secara rohani. Kenapa penting kita mengingat ini Bapak Ibu? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tidak dapat menghargai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kematian kita itu bukanlah kematian secara fisik. Kita masih hidup secara fisik. Tetapi itu adalah kematian rohani Bapak Ibu. Tadi sudah saya singgung. Kematian rohani adalah bahwa kita lost kontak
dengan Allah Sang Pencipta kita itu. Kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Coba bayangkan saudara, kalau kita tidak mempunyai hubungan yang benar dengan Allah Sang Pencipta kita, Allah yang adalah kebenaran, Allah yang adalah juru selamat, maka habislah kehidupan kita ini. Ya, kalau anak kecil lost kontak dengan orang tuanya, apa yang terjadi? Kita bisa ingat keadaan Adam dan Hawa setelah mereka jatuh di dalam dosa. Pada akhirnya mereka lost kontak dengan Tuhan, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka mengalami kematian pada akhirnya, kematian fisik. Padahal manusia diciptakan untuk kehidupan untuk selama-lamanya. Tetapi mereka mengalami kematian fisik. Mereka mengalami penderitaan akibat dosa. Mereka banyak mengalami kesusahan dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini keadaan kita. Tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Ini keadaan yang sangat gelap. Ini keadaan yang sangat kosong. Ini keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian, orang yang mati rohani itu kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Ya. Orang berdosa tidak suka kebenaran. Amin Bapak Ibu. Enggak suka. Makanya orang fasik itu tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Orang berdosa enggak akan suka baca firman Tuhan. Orang berdosa enggak akan suka mendengarkan khotbah-khotbah yang alkitabiah. Pengajaran firman tentang kebenaran, enggak suka. Enggak peka terhadap kebenaran. Makanya banyak orang yang sekedar mengaku Kristen dapat berseru Yesus Tuhan, tetapi tidak peka terhadap kebenaran. Seperti anak sulung dalam kisah anak yang hilang itu. Anak sulung ini ada di rumah Bapa, tetapi tidak peka terhadap kebenaran Bapa, tidak mengenal hati Bapanya, tidak memahami apa yang dilakukan oleh Bapanya. Ketika Bapanya menyambut adiknya yang dahulunya mati dan hidup kembali, dia marah, dia kecewa, dia tidak mau masuk ke rumah bersama-sama dengan adik dan ayahnya. Kenapa? Tidak peka terhadap kebenaran. Ya, ngeri. Hidup di dalam kebutaan secara rohani, Bapak Ibu. Kemudian, orang yang mati rohani itu tidak punya arah tujuan dalam hidupnya. Ya, hidup hanya sekedar hidup, menikmati dunia ini, ya. Tapi tidak bergerak kemana-mana. Tetapi berbeda dengan kita, orang-orang yang hidup secara rohani. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kita kerjakan semua seperti untuk Kristus. Amin. Apapun yang kita kerjakan hari ini, itu menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kita punya arah Bapak Ibu. Apakah hidupmu semakin hari semakin tambah usia, semakin mendekatkan kita kepada kemuliaan kekal? Amin. Harusnya itu tujuan kita. Makanya Paulus tidak pernah takut kematian. Dia berkata apa? Kematianku sudah dekat. Darahku sudah akan dicurahkan untuk korban bagi ibadahmu. Tetapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Lihat ada arah. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran itu. Amin. Kita punya arah. Kita punya tujuan. Bapak Ibu, orang yang mati rohani sekali lagi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa merespon kebenaran firman Allah. Kalau diajari kebenaran gak ngerti saudara. Makanya di dalam 1 Korintus 12 dikatakan apa? Manusia duniawi yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah, yang tidak memiliki roh Allah, tidak akan dapat memahami hal-hal rohani. Ya, kalau ngomong hal-hal rohani rasanya wis berat abot. Hanya manusia rohani yang bisa memahami hal-hal rohani. Amin Bapak Ibu. Hanya manusia rohani. Ya, tidak bisa merespon kebenaran firman. Orang yang mati secara rohani tidak dapat memperbaiki
memperbaiki nasibnya sendiri. Kalau Tuhan tidak datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang, kita tetap hidup di dalam dosa. Amin. Kita nggak bisa Bapak Ibu memperbaiki nasib kita sendiri. Kita nggak bisa menggapai surga dengan kekuatan sendiri. Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan tentang kehidupan kita tanpa Kristus. Tetapi ini juga adalah gambaran yang paling jujur tentang siapa kita tanpa Kristus. Mari Bapak Ibu, jangan lupa tanpa Kristus kita mati di dalam dosa. Amin. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang mati di dalam dosa itu? Tadi sudah saya sempat singgung, tapi saya mau mengemukakan dari teks ini. Tanda-tanda orang yang mati secara rohani itu apa saja sih? Tanda yang pertama adalah dia itu mengikuti jalan dunia ini, Bapak Ibu. Ya, lihat. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, jalan dunia itu berbeda dengan jalan Allah, Bapak Ibu. Ya. Hanya jalan Allah, jalan yang sempurna. Amin. Ingat masih pujian lama itu, jalan dari Allah, jalan yang sempurna, Yesus kehidupanku sampai selamanya. Saudara ada di jalan Tuhan? Haleluya. Orang yang mati secara rohani, Bapak Ibu, tidak suka jalan Tuhan. Tapi dia hidup menurut jalan dunia ini. Hidup menurut sistem dunia yang penuh dengan pemberontakan kepada Allah. Menyerap nilai-nilai dunia tanpa menyaringnya Bapak Ibu. Sekarang ini banyak sekali orang berusaha untuk memberitakan Injil tetapi dengan cara-cara duniawi. Banyak orang memasarkan gereja dengan cara-cara duniawi. Lihat kata Paulus dalam kitab Filipi. Ada orang yang memberitakan Injil karena iri, karena dengki, karena kepentingan diri sendiri. Tetapi kita memberitakan Yesus karena kita menghormati Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kita tidak sedang memperbesar anggota jemaat gereja, tapi kita membawa kemajuan bagi pemberitaan Injil. Amin, saudara. Ya, kalau hanya mau memperbesar jumlah anggota gereja, kita bisa gunakan banyak cara, Bapak Ibu. Kita bisa iming-imingi orang datang dengan cara-cara duniawi. Tapi kita tidak sedang melakukan itu. Kita sedang memajukan Injil, memajukan pekerjaan Tuhan, memberitakan kebenaran. Dan kalau orang mendengar kebenaran, dia pasti datang kepada Tuhan. Amin. Lihat, hanya gereja yang hidup dalam kebenaran, yang dipercayakan oleh Tuhan dengan jumlah-jumlah jiwa yang diselamatkan. Kisah Rasul, pasal 2 ayat 42. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang lahir baru karena pemberitaan Injil. Saudara, hati-hati dengan sistem dunia ini. Cara dunia ini yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang mementingkan ego manusia. Saudara, kalau kita melayani untuk kepentingan ego kita. Sekali lagi, ya kita mau menjadikan mimbar ini sebagai panggung, saudara. Altar ini sebagai panggung. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita menjadikan mimbar sebagai alat Tuhan untuk kita memuliakan Dia. Amin. Kita menjadikan altar ini sebagai alat untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama dengan jemaat. Mengagungkan namanya. Hati-hati dengan jalan dunia ini. Kadang kelihatannya berhikmat Bapak Ibu ya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan jalan Allah, itu pasti mengarah kepada kebinasaan. Tuhan tidak hanya melihat hasil, tetapi proses.
Ingat jalan salib minggu yang lalu. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Ini jalan Allah Bapak Ibu. Jalan salib. Harus apa lagi? Memikul salibnya. Rela menderita karena kesetiaan kita kepada Kristus. Saudara, setia itu penuh penderitaan loh. Halo? Enggak ada. Orang setia enggak menderita itu enggak ada. Setia pasti ada pengorbanannya. Lalu apa? Meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan jalan dunia ini Bapak Ibu. Banyak orang yang menawarkan jalan dunia ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, orang yang mengikuti jalan dunia ini dia mati secara rohani. Amin. Kemudian apa cirinya lagi? Diperbudak oleh roh jahat. Nah ini. Ya. Diperbudak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, kita ini dipanggil untuk taat kepada firman. Amin. Bukan taat kepada kuasa-kuasa lain. Jadi kalau kita masih mentaati yang namanya roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka, mentaati penguasa kerajaan angkasa, itulah roh-roh jahat saudara, kita mati secara rohani. Jujur tanpa disadari, masih banyak orang yang confess Kristen, ya, yang mengaku Kristen, tetapi hidup diperbudak oleh roh-roh jahat. Tidak tunduk kepada roh Kristus, tidak tunduk kepada roh kudus, tidak penuh dengan roh kudus. Ini akan kelihatan dalam buah-buah hidupnya Bapak Ibu. Ini orang yang mati secara rohani. Dan kemudian dikuasai oleh hawa nafsu daging. Ayat yang ketiga perhatikan. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu dikuasai oleh nafsu daging, keinginan daging itu sudah nyata, perseteruan, percabulan, iri dengki. Kan begitu ya, kejahatan, egois, mau menang sendiri, mau untung sendiri. Yesus tidak memberi teladan yang seperti itu. Amin. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita masih hidup dikuasai oleh kedagingan Bapak Ibu, itu ciri loh kita mati secara rohani. Makanya jangan hidup dalam hidup yang lama, amin. Jangan turuti kemarahanmu. Jangan turuti keinginan dagingmu, salibkan itu saudara ya. Sangkal diri kan begitu. Kalau enggak sangkal diri nanti saudara kena sangkal putung. Patah-patah semua tubuhnya. Ngeri. Ini Bapak Ibu ya. Hanya menjalankan keinginan daging, mengikuti pikiran yang jahat. Ingat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup, itu perseteruan dengan Allah. Dan orang yang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam dirinya. Yang mengerikan Bapak Ibu, tidak hanya kita, Paulus juga mengakui, kami dahulu sesungguhnya juga terhitung di sana. Sebagai orang-orang yang harus dimurkai. Semua kita ada di posisi itu dahulu. Ya, itu sebabnya kita sangat membutuhkan keselamatan itu.
Kita sangat membutuhkan kuasa kebangkitan itu. Supaya kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Berbuah-buahkan roh, berbuah-buahkan karakter, berbuah-buahkan pelayanan. Seperti yang kita pelajari di bulan yang lalu. Ya. Mari kita waspada terhadap ciri-ciri ini Bapak Ibu. Dan konsekuensi dari orang yang mati secara rohani adalah hidup di dalam murka Allah. Wow. Saudara, kalau hidup di dalam murka Allah itu mengerikan Bapak Ibu ya. Dikatakan ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Bapak Ibu, kita ini menjadi sasaran keadilan Allah. Sasaran keadilan Allah. Allah itu kasih, tetapi Allah juga adil. Amin. Ya, Dia mengasihi kita, tetapi Dia tidak bisa membiarkan dosa itu pergi begitu saja tanpa diadili, tanpa menerima hukuman. Allah tidak seperti itu. Itu sebabnya Allah yang penuh dengan kasih itu, tetapi juga Allah yang adil itu telah memberikan Yesus Kristus untuk ditimpa murka karena kita. Amin. Ini anugerah yang sangat besar. Bapak Ibu, kalau kita mati secara rohani, maka kita juga mengalami kebinasaan kekal. Ingat, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tapi bersyukur Yesus Kristus telah memikul dosa-dosa kita di tubuhnya. Amin. Ya, Yesus Kristus telah mengalami murka itu, kegeraman Allah itu. Ya, mengambil posisi kita supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Mari sebagai orang-orang percaya, jangan lupakan siapa kita tanpa Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Supaya kita enggak sombong secara rohani. Amin. Supaya kita enggak lupa diri. Berkat-berkat Tuhan selalu diukur dengan materi, diukur dengan kenyamanan hidup, diukur dengan ketiadaan masalah. Kalau kita ingat tanpa Yesus kita hidup dalam kegelapan dosa, kita dikuasai oleh hawa nafsu daging, kita menjadi hamba-hamba kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak bisa bebas dari murka Allah dan kuasa sendiri, maka kita akan dapat menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Saudara, kita datang karena apa? Karena kita menghargai kehidupan baru kita. Amin. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena kita tahu menghargai karya yang besar itu. Tanpa Yesus kita binasa. Mari Bapak Ibu sadari bahwa kebangkitan itu sangat penting bagi kita. Dan ingat bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Pemberian Allah. Hal yang kedua Bapak Ibu. Saya mau menekankan tentang anugerah di sini. Ya. Hal yang kedua, Allah itu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saya senang sekali dengan ayat yang kedua itu ya, dikatakan, maaf ayat yang keempat maksud saya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, garis bawahi kata tetapi Bapak Ibu ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin.
Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Yang pertama perhatikan tindakan Allah Bapak Ibu. Dari kata tetapi ini kita bisa melihat Allah itu bertindak menghidupkan kita itu karena kasih dan rahmat-Nya. Amin. Itu karena kemurahan-Nya, bukan karena kebaikan kita. Sama sekali bukan. Setelah Paulus mengatakan kita dahulu telah mati karena dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya karena kita mengikuti penguasa-penguasa kerajaan kasa. Karena kita mengikuti keinginan daging. Tetapi ini peralihan Bapak Ibu. Tetapi ini menunjukkan bahwa keselamatan kita itu semata-mata karena kasih dan rahmat Allah yang besar bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, keselamatan itu soal anugerah. Soal rahmat. Keselamatan kita bukan usaha kita. Keselamatan itu bukan soal agama. Bukan soal beragama, tetapi soal pekerjaan Allah. Amin. Keselamatan juga bukan soal moralitas, sama sekali bukan. Orang yang bermoral baik sekalipun, kalau tidak percaya Yesus, dia mati binasa untuk selama-lamanya. Saya mau kita semua jelas bahwa keselamatan bukan soal perbuatan kita. Keselamatan bukan soal agama. Banyak orang beragama Kristen tapi tidak masuk surga. Keselamatan bukan soal moralitas. Banyak orang yang melakukan hal-hal baik tetapi nggak masuk surga, saudara. Keselamatan itu soal Yesus, soal anugerah, soal karyanya di atas kayu salib untuk kita. Bapak Ibu, tanpa kasih karunia Allah, tanpa inisiatif Allah, tanpa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, kita akan tetap terhilang untuk selama-lamanya. Makanya inilah saudara, mari kita menghargai Yesus. Kenapa gereja ini memberitakan Yesus? Karena keselamatan bukan soal perbuatan baik kita. Ingat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Apa kehendak Bapa? Bergantung sama Yesus. Amin. Percaya sama Yesus. Mengandalkan Yesus. Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang religius sekalipun tanpa Yesus tidak ada keselamatan Bapak Ibu. Kekristenan yang sejati bukan soal mengakui doktrin atau menyetujui fakta-fakta Alkitab tertentu. Tapi keselamatan sejati ketika kita mengikut Yesus melalui jalan salib. Amin. Bapak Ibu jangan diremehkan ini ya. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia karena kita tidak paham ini. Kita ini baru merasakan pentingnya sesuatu setelah kita kehilangan sesuatu. Jangan sampai kita sudah di neraka baru kita merasakan betapa pentingnya surga itu. Amin. Lihat, Roma 5 ayat yang ke-8, coba kita baca. Roma 5 ayat yang ke-8. Saya senang dengan ayat ini. Semua ayat saya senangi saudara. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Ini tindakan Allah, ini inisiatif Allah, ini murni kasih karunia Bapak Ibu. Ini murni pemberian Allah. Tidak ada sedikit pun kontribusi kita. Iman itu adalah tangan yang menyambut anugerah ini. Amin. Amin. Makanya orang beriman itu penting, tetapi objek iman itu menjadi sangat penting. Kalau iman kita bukan kepada Yesus yang telah mati tersalib, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, saudara akan tetap terhilang untuk selama-lamanya. Makanya hati-hati dengan doktrin Bapak Ibu ya.
Saya ini kadang dikritik ya, Pak Doni kok kenceng sekali sama doktrin ya. Doktrin itu menimbulkan perpecahan, cenderung menyalahkan yang lain. Sebenarnya enggak saudara ya. Kalau saudara salah memahami Allah, saudara akan salah memahami segala sesuatunya. Amin. Ajaran itu enggak boleh salah. Kalau ada orang yang mengatakan 2 kali 2 6, Bapak Ibu setuju? Sekalipun 6 itu lebih banyak daripada 4. Kan nggak bisa begitu ya. Mari, ini adalah tindakan Allah. Kemudian saudara, kita dihidupkan bersama dengan Kristus itu artinya bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi kebangkitan kita juga. Amin. Makanya dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah sentral dari iman Kristen. Tanpa dua peristiwa ini saudara, tidak ada keselamatan. Kematian Kristus adalah kematian pengganti. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang dipakukan di salib itu. Dan kebangkitannya itu menjadi kebangkitan kita juga. Karena dikatakan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi Allah bukan hanya membangkitkan Kristus dari kematian, memikul dosa-dosa kita, tetapi juga menghidupkan kita secara rohani. Amin. Ini fakta yang harus kita pahami. Ini fakta yang harus kita syukuri. Fakta yang harus kita alami Bapak Ibu ya. Ya. Karena itulah kenapa kebangkitan Kristus itu menjadi dasar dari hidup kita yang baru ini. Kita dibangkitkan dari kematian rohani menuju kehidupan di dalam roh dan kebenaran. Ingat saudara, kita ini telah berubah secara radikal. Dari mati secara rohani kepada kehidupan kekal. Dari hidup di bawah murka Allah, kita ini hidup di dalam kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya. Amin. Di luar Kristus lain, murka Allah melingkupi saya. Kalau di luar Kristus loh ya. Tapi dalam Kristus kita berubah dari hidup di bawah murka, hidup di bawah kasih Allah. Amin. Makanya jangan takut apapun yang kita alami, Allah itu mengasihi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Makanya orang yang menggerutu, yang bersungut-sungut, yang berbantah-bantah, itu enggak hidup dalam kasih Allah. Enggak mengalami kasih Allah. Karena kasihnya, maka Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Termasuk pandemi masa lalu, termasuk mungkin yang kita hadapi. Saudara mungkin menghadapi kesukaran-kesukaran hari ini, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Ingat, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kasihnya selalu baru, rahmatnya selalu baru. Amin Bapak Ibu. Dia tidak membiarkan kita memikul beban hidup itu sendiri. Dia mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku itu ringan dan enak. Amin. Kita ini memikul kuk bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak pernah sendiri. Saudara kalau kita mau cerita masing-masing soal beban hidup itu, nggak ada habisnya. Ya, sharing beban loh ya, bukan sharing berkat. Kalau sudah berkat jelas kita diberkati oleh Tuhan. Tapi sharing beban hidup, tapi bersyukur kita nggak pernah memikul itu seorang diri. Amin. Ya,
Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Amin. Tongkat dan gadanya itu yang menjadi kekuatanku. Mari Bapak Ibu, ya, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kemudian kita ini yang dihidupkan, tidak hanya sekedar dihidupkan, tetapi kita ini juga ditinggikan oleh Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kita ini ditinggikan, kita ini dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan hanya sekedar dihidupkan dan hanya hidup yang begitu-begitu saja atau sekedar hidup, tetapi kita juga ditinggikan bersama-sama dengan Kristus. Kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Kita diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Amin. Pernah nggak merasa kecewa karena kita tidak bisa duduk dengan orang-orang yang terhormat? Ya, sebelum kita punya jabatan apa-apa di dunia ini, duduk paling belakang. Weh, sana kamu ndak level, kan begitu ya. Ya, wah saya mengingat waktu saya masih di Majelis Pusat dulu, orang bisa duduk sama saya itu senangnya nggak ketulungan loh saudara. Tapi saudara kok nggak suka duduk sama saya? Berjauhan terus, ini kosong yang depan-depan ini. Bercanda aja. Benar saudara, Pak Pendeta, izin duduk di samping Bapak. Loh monggo, memangnya aku ini siapa? Ada yang hamba Tuhan mantan tentara. Siap Pak Doni, izin duduk. Hah? Waduh, segitunya ya. Kita nggak perlu seperti itulah Bapak Ibu ya. Kita sama di hadapan Tuhan. Justru pemimpin itu pelayan, tapi seringkali nilai-nilai duniawi dimasukkan ke dalam kepemimpinan rohani itu yang salah. Yesus duduk bersama dengan para pendosa, makan bersama dengan orang-orang berdosa. Tapi dia tidak ikut berdosa, dia datang untuk menyelamatkan mereka. Amin. Nah ini duduk bersama dengan Yesus loh Bapak Ibu. Halo? Senang Bapak Ibu? Yuk kita baca ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Amin. Kita ditinggikannya, kita dimuliakannya, makanya jangan ngambek kalau orang merendahkan kita. Ini biasanya pengerja-pengerja ini banyak gak dianggap ya, karena masih muda. Tapi jangan takut, kita punya tempat bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Tugas kita kata Paulus, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena yang muda itu yang ya jadilah teladan, jadi teladan. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Penghargaan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Enggak usah kecewa, enggak usah marah. Orang merendahkan kamu enggak usah marah. Tuhan enggak pernah merendahkan kita. Justru meninggikan kita. Orang-orang yang merasa lemah di gereja ini, jangan kecil hati Bapak Ibu. Posisi kita sama di hadapan Tuhan. Amin. Enggak usah minder. Duduk di depan enggak apa-apa kok. Enggak usah malu. Amin. Amin. Ya, lihat, inilah identitas kita yang baru Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup di bawah murka Allah, tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita tidak hidup dalam ketakutan dan kekalahan lagi, tapi kita memiliki kedudukan yang tinggi. Kita tinggal bersama-sama dengan Yesus. Kita duduk bersama-sama dengan Yesus. Sebab semua kita telah mati dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Kasih Allah melingkupi kita. Identitas kita ada di dalam kebangkitan Kristus.
Kita anak-anaknya yang kekasih. Kita bukan orang sembarangan. Kita bukan orang biasa-biasa saja. Dunia boleh merendahkan kita. Tidak masalah Bapak Ibu. Allah meninggikan kita setinggi-tingginya. Amin. Tidak ada kemuliaan yang sebesar ini. Makanya jangan gila hormat. Jangan mau cari peninggian, kesenangan duniawi. Nikmati posisi kita. Ku berterima kasih. Amin. Buat keselamatan ini loh, buat kedudukan ini loh. Makanya kenapa kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan fokus yang lain. Dan kalau kita tahu, menghargai hal-hal yang rohani ini Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara gak perlu khawatir. Ya, memang kadang-kadang kita ini harus ada di ujung ya, ada di masa-masa kritis supaya kita ini bisa mensyukuri kebaikan Tuhan. Kenapa Lazarus ditinggalkan berapa hari di dalam kubur? Ya, kenapa ditunggu 4 hari? Karena kalau sudah 4 hari mati, tidak ada satupun kekuatan medis yang bisa menghidupkannya. Kecuali cerita bohong tentang Superman itu. Itu mah fiksi. Supaya Allah ditinggikan di atas segala-galanya. Amin. Kenapa ditunggu janda Sarfat itu ketemu dengan Elia ketika makanannya tinggal untuk hari itu saja. Supaya mereka tahu pengucap syukur atas berkat Tuhan. Amin. Kenapa kita dibiarkan hampir mati supaya kita tahu bahwa kebaikan Tuhan yang menghidupkan kita. Amin. Itu seringkali kita alami. Makanya saudara, ya, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Mari hargai kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang baru ini. Hiduplah dalam identitas yang baru. Ingat kita mulia. Tidak hanya Yesus yang ditinggikan, tapi kita juga ditinggikan bersama-sama dengan Yesus. Sekalipun selama hidup di dunia ini, belum nyata keadaan kita kelak, tapi hidup kita mengarah kepada kemuliaan itu. Mengarah kepada peninggian itu Bapak Ibu. Mari kita dahulu mati, tetapi sekarang kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, kita itu dihidupkan atau diciptakan kembali untuk hidup dalam tujuan yang baru. Amin. Coba kita baca ayat 10 dari Efesus pasal 2 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, ternyata keselamatan itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Bukan sama sekali. Keselamatan bukan akhir, tetapi awal perjalanan dari hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Setelah Paulus menjelaskan, dahulu kita mati, kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kita dihidupkan kembali. Tidak hanya dihidupkan, tetapi diberi kemuliaan, ditinggikan oleh Allah. Sekarang dia menunjukkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bertujuan Bapak Ibu. Itu memiliki tujuan yang pasti. Apa? Supaya kita ini hidup bagi Allah. Amin. Supaya kita ini hidup dalam perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu bukan jalan untuk mendapat keselamatan. Tetapi hidup dalam perbuatan baik itu buah dari keselamatan jiwa kita. Amin. Beda loh Bapak Ibu. Orang yang baik, yang berbuat baik tanpa Kristus tetap binasa. Tapi orang yang percaya Yesus tapi tidak hidup dalam tujuan yang baru, tidak hidup untuk Allah, tetap hidup dalam dosa, tidak hidup untuk perbuatan baik, dia tetap binasa juga. Karena yang ku kehendaki kata Yesus apa? Orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Makanya jangan sibuk ngurusi hal-hal yang lain, tapi sibuklah dengan dirimu. Apakah setiap hari kita melakukan kehendak Bapa? Amin. Amin.
Pastikan loh kita ini melakukan kehendak Bapa, saudara. Dalam segala hal, ketika kita bangun pagi berhubungan dengan keluarga kita, apakah kita memperlakukan mereka seperti kehendak Bapa? Ketika saya melayani Bapak Ibu Saudara seperti sekarang ini, apakah saya melayani Bapak Ibu Saudara seperti yang dikehendaki oleh Bapa untuk saya melayani Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu mendengarkan saya pagi ini, apakah Bapak Ibu sedang mendengarkan sesuai dengan kehendak Bapa? Atau saudara sedang sibuk potong kuku ketika saya memberitakan firman Tuhan? Karena tidak sempat di rumah, di gereja bisa lah melakukan itu. Halo? Sibuk baca text message karena kalau di rumah tidak sempat. Sibuk buka email. Asal enggak perbaikan alis saja di dalam gereja. Nyolok sekali soalnya ya, harus ada cerminnya. Maaf ibu-ibu, ya maaf, bukan maksudnya apa, tapi hanya contoh aja. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Atau kita sedang mau istirahat, karena di rumah tidak ada AC, di gereja dingin, jadi bisa di pojok bisa. Seperti Eutikus, dia pilih duduk di jendela, karena ada apa? Ada AC saudara, angin jendela. Sampai dia akhirnya jatuh dari lantai 3. Untung dia masih diberi hidup oleh Tuhan Yesus. Amin. Ini penting. Kita ini buatan Allah, Bapak Ibu, disebut dengan kata Yunaninya poiema. Poiema itu dapat diartikan sebagai karya seni ciptaan yang dirancang dengan maksud khusus. Itu poiema. Allah itu menciptakan kita baru, melahirkan kita baru dengan maksud khusus untuk hidup bagi Allah, untuk hidup memuliakan Allah. Ya, ingat dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu itu dari Tuhan, segala sesuatu itu oleh Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan. Makanya kata Paulus, apapun yang kamu kerjakan, jangan kamu kerjakan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, saya mau tegaskan bahwa kita diciptakan kembali untuk melayani dan menghasilkan buah. Ya, keselamatan itu bukan pasif Bapak Ibu ya, tetapi untuk melayani dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, hidup di dalam kasih, melayani sesama, menjadi saksi bagi Kristus. Ya, ini bukanlah usaha kita sendiri, tetapi respon kita terhadap kebaikan Allah. Saudara, inisiatif berbuat baik bukan dari kita, tetapi karena Allah sudah mengasihi kita, maka demikianlah kita mengasihi Dia. Amin. Karena bukan kamu yang terlebih dahulu mengasihi aku, kata firman, tetapi karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Allah dengan hidup bagi Dia, dengan hidup untuk kemuliaan Dia. Bapa hanya akan dipermuliakan kalau kita melakukan kebaikan. Amin. Amin. Kata Tuhan Yesus, setialah berbuat baik. Karena dengan demikian Bapakku akan dipermuliakan. Kalau orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan yang harus kita pahami, Allah itu telah menyiapkan pekerjaan baik itu jauh sebelumnya Bapak Ibu. Ya, jauh sebelumnya. Ini yang pegang LCD ini kayaknya ngantuk ini, sudah tidak maju teksnya. Mungkin sudah hampir 1 jam jadi kelamaan. Nah ini baru benar. Haleluya Bapak Ibu. Allah itu sudah menyiapkan pekerjaan itu sebelumnya.
Kita nggak perlu mengerjakan pekerjaan kita sendiri, misi kita sendiri, ngatur-ngatur sendiri. Allah sudah siapkan, inilah porsimu, ini porsimu, ini porsimu, ini porsimu. Enggak Tuhan, aku mau porsi begini. Enggak, aku mau yang seperti ini. Enggak, Tuhan sudah menyiapkan. Kita nggak perlu mencari-cari pekerjaan kita sendiri. Lakukan saja kehendak Allah. Amin. Kadang kita sok pinter, Tuhan, iki wes ngene ini. Gerejaku wes ngene, aku tak atur ngene ae ya Tuhan. Wah itulah pikiran kita saudara. Halo? Amin? Kita di gereja ini melakukan apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Lakukan bagian kita, seperti yang Tuhan telah tetapkan. Kita nggak perlu menciptakan pekerjaan kita sendiri. Misi kita sendiri, kita tinggal menghidupi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Itu saja loh kita belum bisa. Contoh, kalau Nuh sudah diberikan blueprint tentang perahu yang harus dia kerjakan, lalu Tuhan, ini tak modif dikit ya Tuhan. Atapnya kurang keren. Kita ini suka modif-modif ya. Motor buatan pabrik itu sudah paling benar ukurannya saudara. Sik diganti-ganti, kayak saya ini. Udah ban ukurannya harus kecil, tak ganti ban segede-gedenya. Supaya bisa menopang badan saya yang gede, akhirnya motornya mangkrak. Nggak iso melaku saudara, kegedean ban. Haleluya. Kalau udah dari pabrik itu udah paling bagus lah. Yang dicopot ininya lah diganti, ininya lah peleknya lah diganti apanya. Malah nggak enak naikannya Bapak Ibu ya. Saya sudah bertobat dari hal itu. Makanya motor saya yang hadiah pernikahan saya itu sekarang saya jadikan orisinil semuanya. Supaya bisa tak naikin. Jangan dijual kata istri saya itu kenang-kenangan. Ternyata perlu motor untuk mengenang masa lalu. Saya punya Honda 70 itu gak akan dijual itu karena pertama kali saya membeli motor dengan uang saya sendiri. Banyak yang lirik, Pak ada yang mau beli Pak? Enggak usah, kalau mau beli 100 juta saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau, saya mau Scenic Innova. Baru boleh diganti. Nah. Saudara, kita nggak perlu buat program kita sendiri, misi kita sendiri, lakukan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Pahami apa yang harus kita kerjakan dari Allah, bukan dari pikiran kita sendiri. Ya, kita ini suka menambah-nambahi, suka mengurang-urangi, suka modif. Ada satu anak muda di gereja itu, motor bisa pendek sekali. Kalau ada batu 1 senti aja krok itu pasti, kok ya suka yang seperti itu ya, heran saya. Kalau saya tidak suka seperti itu artinya saya sudah tua saudara. Karena orang muda suka begitu ya. Tapi maksud saya adalah jangan kita membuat misi kita sendiri. Tuhan itu sudah mempersiapkan sebelumnya, amin. Tuhan itu tahu rancangan-rancangan apa yang baik untuk kita. Rancangan yang ada pada Tuhan untuk kita. Bukan rancangan kita. Amin. Bukan pikiran kita. Bukan misi kita. Bukan pekerjaan kita. Ingat kata Tuhan Yesus, anak tidak bisa bekerja tanpa melihat pekerjaan Bapa. Anak hanya melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Kita melakukan apa yang telah ditetapkan Yesus bagi kita. Amin. Mari. Apakah hidup kita sudah mencerminkan hidup baru di dalam Kristus? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan baik? Apakah kita memuliakan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus adalah hidup baru kita. Ada 3 hal yang saya mau ingatkan lagi. Kita dahulu mati dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Tapi sekarang kita punya hidup yang baru. Hidup dengan arah baru. Hidup dengan pengharapan baru. Karena kasih Allah yang besar bagi kita, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus dan sebagai ciptaan baru.
kita dipanggil untuk hidup bagi Dia dan untuk memuliakan Dia. Amin. Siap untuk itu? Sama-sama kita berdiri.